Ramadan 1446 Hijriah, seluruh umat Islam melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Harga daging segar dan ayam di pasar tradisional Keramat Tinggi Muara Bulian mengalami kenaikan. Polres Muaro Jambi berhasil menangkap 2 orang pelaku pengoplos minyak putih menjadi BBM Pertalite. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi Hari Ini edisi Sabtu 1 Maret 2025. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Septinita. Dan saya, Arsela Amalia. Inilah Jambi Hari Ini selengkapnya. Mengawali informasi hari ini, saudara, memasuki bulan suci Ramadan yang jatuh pada tanggal 1 Maret 2025, seluruh umat Islam mulai melaksanakan sholat sunnah taraweh berjamaah di sejumlah tempat ibadah. Bulan suci Ramadan jatuh pada tanggal 1 Maret 2025. Seluruh umat Islam mulai melaksanakan sholat sunnah tarawih di sejumlah tempat ibadah. Salat tarawih adalah salah satu ibadah yang sangat dianjurkan selama bulan Ramadan untuk memperkuat iman dan takwa serta memohon ampun dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketua Masjid Taqwa Mariadi mengatakan, dengan memasuki bulan suci Ramadan, pengurus masjid mulai malam tadi hingga 30 hari ke depan akan rutin melaksanakan salat tarawih. Selain melaksanakan kegiatan salat tarawih berjamaah, beberapa kegiatan keagamaan juga akan dilaksanakan, di antaranya tadarusan, berbuka puasa bersama, ceramah agama, pembayaran zakat fitrah, hingga sejumlah ibadah lainnya. Untuk kegiatan selama bulan Ramadan, alhamdulillah panitia telah menyusun beberapa kegiatan selama bulan Ramadan. Insya Allah setelah sholat subuh kita ada kajian subuh, terus kita juga sudah mulai awal Ramadan kita sudah bisa menerima zakat infak dan sodakoh dari para jamaah. Terus malam untuk berbuka puasa, alhamdulillah kita juga melaksanakan buka puasa untuk jamaah yang ada di sekitar Masjid Taqwa 3 Muhammadiyah. Seperti biasa, setiap malam kita juga melaksanakan sholat taraweh. Di sela-sela sholat taraweh menjelang sholat witir, kita ada kultum Ramadan. Dan tentunya juga masih banyak kegiatan-kegiatan lagi selama sebulan Ramadan, dan 10 malam terakhir insya Allah kita juga melaksanakan iktikaf di Masjid Taqwa 3 Muhammadiyah Kecamatan Jelutung, dan kita juga masih menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk iktikaf itu sendiri. Salah satunya adalah kita memberikan makan sahur gratis kepada iktikaf. Bulan suci Ramadan menjadi kesempatan kepada seluruh umat Islam untuk lebih meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Ferry Kusnadi mengimbau masyarakat untuk memperbanyak mengkonsumsi makanan berserat guna menghindari penurunan kondisi fisik saat berpuasa. Menjaga kondisi fisik agar tetap prima menjadi salah satu kunci keberhasilan ibadah umat Islam selama bulan Ramadan. Perubahan pola kehidupan sehari-hari, mulai dari pola makan hingga pola tidur, harus disiasati dengan baik agar tidak berakibat pada penurunan kondisi tubuh. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Ferry Kusnadi mengimbau masyarakat untuk memperbanyak konsumsi makanan berserat seperti sayuran dan buah-buahan, seperti air putih saat berpuasa. Mengoptimalkan konsumsi makanan berserat dan air putih saat sahur maupun berbuka dinilai dapat menjaga stabilitas metabolisme tubuh sehingga mampu menghasilkan kondisi fisik yang prima. Kita kan sekarang sudah masuki bulan suci Ramadan, tentu kesehatan menjadikan yang utama supaya kita bisa berpuasa dengan baik. Tentu harapan kita di saat kita makan di bulan puasa ini harus melihat serat dan juga banyak minum air putih, baik itu di saat berbuka puasa ataupun di saat sahur. Dan jangan lupa tentu suplemen-suplemen vitamin dapat juga kita minum sewaktu kita sahur
untuk menyiapkan puasa. Untuk mendukung terbentuknya kondisi fisik yang baik saat berpuasa, masyarakat juga didorong untuk menambah asupan vitamin. Mengkonsumsi vitamin B kompleks saat Ramadan lebih dianjurkan karena dinilai mudah larut dan diserap tubuh, walaupun dalam kondisi berpuasa. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Provinsi Jambi menerapkan jam kerja ASN di bulan Ramadan hanya 32,5 jam per minggu. Hal ini untuk menjaga kebugaran dalam menjalankan ibadah di bulan puasa. Pemerintah Provinsi Jambi mengeluarkan surat edaran penerapan jam kerja di bulan Ramadan tahun 2025. Pemerintah mengatur jam kerja aparatur sipil negara ASN hanya 32,5 jam per minggu. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, pengurangan jam kerja di bulan Ramadan ini untuk menjaga kebugaran dan lebih khusyuk dalam menjalankan ibadah puasa. Dalam surat edaran tersebut, pegawai yang melakukan 5 hari kerja, Senin hingga Kamis, diatur pada pukul 7.00 hingga 15.00 waktu Indonesia Barat. Sementara pada hari Jumat masuk pada pukul 7.00 hingga 11.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian pegawai yang menerapkan 6 hari kerja diberlakukan masuk pada pukul 7.30 hingga 13.30 waktu Indonesia Barat untuk hari Senin hingga Kamis dan Sabtu. Ajar, termasuk juga untuk ASN juga kita sudah atur. Kalau untuk ASN kita berlakukan yang 5 hari kerja dan juga yang 6 hari kerja. Rata-rata jam kerja mereka 32,5 jam. Jadi kalau misalnya ASN yang 5 hari kerja, kalau yang 5 hari kerja itu mulai pukul 7.30 pulangnya jam 3. Ya kalau Jumatnya berbeda nih, itu Senin sampai Kamis. Kalau Jumat jam 7.00 pulang 11.30. Meski demikian, aparatur sipil negara tetap memaksimalkan kinerjanya meski di bulan Ramadan, khususnya di bidang pelayanan masyarakat. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Pemkab Sarolangun telah mengatur skema dan proses pembelajaran bagi siswa jenjang PAUD, TK, dan SD hingga SMP selama bulan suci Ramadan. Pemerintah Kabupaten Sarolangun melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan surat edaran penyesuaian waktu pelaksanaan kegiatan selama bulan suci Ramadan tahun 2025. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Sarolangun Arsyad mengatakan, selama bulan Ramadan dilakukan penyesuaian durasi jam pelajaran. Beban belajar di setiap satu pelajaran di bulan Ramadan untuk jenjang SD akan berlangsung selama 20 menit. Untuk SMP sederajat berlangsung selama 30 menit. Durasi jam pelajaran tersebut telah dikurangi selama 10 menit. Kondisi ini sudah sesuai dengan surat edaran bersama dari 3 menteri, yaitu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang pembelajaran selama bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan, pembelajaran dibagi dalam 2 tahap, yaitu belajar mandiri di rumah selama periode 27 Februari hingga 5 Maret 2025. Kemudian di tanggal 7 Maret, skema pembelajaran disiapkan untuk siswa Muslim dan non-Muslim. Kegiatan pembelajaran dilakukan di sekolah masing-masing. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Lapas kelas 2B Muara Bulian akan memberlakukan perubahan jam besuk atau kunjungan tatap muka selama bulan suci Ramadan. Perubahan jam kunjungan itu dilakukan agar warga binaan fokus menjalani ibadah puasa. Untuk memaksimalkan pelayanan selama bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Muara Bulian telah mengeluarkan jadwal terkait layanan kunjungan tatap muka dan penitipan barang bagi pihak keluarga warga binaan. Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Muara Bulian Dede Mulyadi mengatakan, jadwal kunjungan selama bulan suci Ramadan mengalami perubahan dari hari biasanya. Selama Ramadan, jam kunjungan dimulai pada pukul 8.30 hingga 12.00 waktu Indonesia Barat, dari jam kunjungan sebelumnya pada pukul 8 hingga 17.00 waktu Indonesia Barat. Sementara, untuk penitipan barang selama bulan Ramadan masih tetap berlaku seperti hari biasanya, yakni pukul 13 hingga 15.00 waktu Indonesia Barat. Mungkin di dalam menghadapi bulan puasa ini agak berbeda tentunya, dikarenakan mungkin kita
ada pengurangan waktu, di mana biasanya kan jam 8 sampai jam 12, kemudian dilanjutkan lagi jam 1 sampai jam 3. Mungkin nanti di bulan Ramadan ini kita bukanya setengah 9 untuk kunjungan tatap muka dan juga selesai jam 12. Dede Mulyadi menambahkan perubahan jam kunjungan itu dilakukan agar warga binaan fokus menjalani ibadah puasa dan dapat mengikuti kegiatan Ramadan yang akan digelar pihak lapas. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya tim Satgas Pangan Provinsi Jambi imbau masyarakat untuk tidak membeli sembako secara berlebihan. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Beras SPHP di Kabupaten Tanjung Jabung Timur langka di pasaran. Kelangkaan ini telah berlangsung sejak sebulan terakhir. Dalam sebulan terakhir, keberadaan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP mulai langka di pasaran, termasuk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kelangkaan beras milik Bulog ini untuk menstabilkan harga beras di pasaran. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Fajar Alamsyah mengatakan, dari hasil koordinasi dengan Perum Bulog Subdivre Kuala Tungkal bahwa stok beras SPHP cukup. Hanya saja saat ini pendistribusiannya masih dibatasi. Dengan demikian, masyarakat belum bisa mendapatkan beras medium tersebut di pasaran. Penundaan distribusi beras SPHP berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang mengutamakan stabilisasi pasokan dan harga pangan demi menjaga kestabilan harga di tingkat petani dan konsumen. Fajar menambahkan beras SPHP menjadi pilihan utama warga karena menawarkan keseimbangan antara kualitas dan harga. Beras SPHP dapat diperoleh melalui gerakan pangan murah. Untuk beras SPHP ukuran 5 kg mulai dijual seharga Rp65.500 dari sebelumnya dijual Rp57.500 per karung. Penyesuaian kenaikan harga beras SPHP ini terbagi ke dalam 3 zona wilayah. Kota ini baru juga sudah keluar nih dari Badan Pangan Nasional bahwa untuk melakukan operasi pasar atau gerakan pangan murah dalam rangka menyambut hari besar keagamaan nasional yaitu Idul Fitri, Ramadan dan Idul Fitri. Untuk kuota Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pemerintah setempat masih belum mengetahui secara pasti sebab Kabupaten Tanjung Jabung Timur berada dalam zona 2 dengan akumulatif 50.000 ton. Riva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Perum Bulog Cabang Kerinci memastikan ketersediaan bahan pokok untuk bulan Ramadan aman dan mencukupi. Masyarakat dihimbau untuk tidak khawatir terhadap potensi kelangkaan bahan pokok. Perum Bulog Cabang Kerinci memastikan ketersediaan beras untuk kebutuhan di bulan suci Ramadan dalam kondisi aman dan mencukupi. Kepala Perum Bulog Kerinci Afrinaldi Sinaga mengatakan, untuk mengantisipasi lonjakan pembeli terutama dalam menghadapi datangnya bulan suci Ramadan, pihaknya telah mempersiapkan sebanyak 1.300 ton persediaan beras bagi masyarakat. Perum Bulog Kerinci juga bekerjasama dengan pihak terkait untuk memastikan kelancaran pasokan. Selain itu, operasi pasar juga akan digelar jika terjadi lonjakan harga yang signifikan. Berapa banyak di Perum Bulog sekarang, Bang? Untuk saat ini lebih dari cukup, sebanyak 3 bulan ke depan cukup mencukupi untuk kegiatan menjelang Lebaran maupun hari-hari besar berikutnya. Dan harapannya kita dapat mandiri di kaki sendiri, di mana beras ini akan nanti bahkan disalurkan baik berupa dangdi SPHP maupun Bampang. Harapan kita seperti itu. Masyarakat diimbau untuk tidak khawatir terhadap potensi kelangkaan bahan pokok terutama beras. Bulog juga membuka layanan pengaduan bagi warga yang menemukan indikasi penimbunan atau kenaikan harga yang tidak wajar di pasaran. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, harga daging sapi, kerbau, dan daging ayam di pasar tradisional Keramat Tinggi Muara Bulian mengalami kenaikan. Kenaikan ini sudah terjadi dalam beberapa hari terakhir. Di hari pertama bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, harga daging sapi, kerbau, dan daging ayam di pasar tradisional Keramat Tinggi Muara Bulian mengalami kenaikan. Kenaikan harga daging segar ini sudah terjadi sejak beberapa hari lalu. Salah seorang pedagang daging Muhammad Taher mengatakan, daging sapi sebelumnya dijual dengan harga Rp140.000, namun saat ini naik menjadi Rp150.000 per kilogram. Kemudian harga daging kerbau sebelumnya Rp140.000 naik menjadi Rp170.000 per kilogram. Selain harga daging segar, kenaikan harga juga terjadi terhadap daging ayam potong. Saat ini daging ayam potong dijual Rp35.000 per kilogram atau naik sebesar Rp5.000. Daging sapi. Dari berapa ke berapa? Dari harga 13, 14 naik ke 15. Nah, untuk kerbau sendiri seperti apa? Kerbau naik 20%. Dari harga 14. Sekarang? Sekarang 16, 17. Ini kenaikan ini sudah berapa hari? Hari ini nak, hari Amin 1. Karena kan sekarang beli ke tempat ternak tuh sudah naik sekian persen dari harga standar biasa dari biasa. Kenaikan harga daging di pasar tersebut disebabkan tingginya permintaan, sekaligus sudah menjadi hukum pasar di tengah momentum peringatan Hari Besar Keagamaan. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Tim Satgas Pangan Provinsi Jambi menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan panik buying atau membeli sembako secara berlebihan selama Ramadan. Masyarakat diminta untuk membeli bahan pokok sesuai kebutuhan demi menjaga stabilitas harga. Perintah Provinsi Jambi akan menggelar pasar murah di setiap kantor pos di seluruh kabupaten kota. Pasar murah tersebut untuk membantu kebutuhan pangan masyarakat selama Ramadan. Asisten 2 Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Jambi sekaligus tim Satgas Pangan Johan Syah mengatakan, pasar murah dijadwalkan berlangsung pada 5 Maret 2025 dengan titik utama di kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi. Dalam program ini, masyarakat akan mendapatkan paket sembako berisi 5 kg beras, 1 liter minyak goreng, dan 1 kg gula dengan harga subsidi Rp50.000 dari harga asli mencapai Rp118.000. Untuk menjamin ketersediaan pangan, tim Satgas Pangan Provinsi Jambi juga telah melakukan inspeksi mendadak di Pasar Angsoduo. Nanti kita ada program pasar murah, pasar bersubsidi yang akan kita gelar di semua kabupaten kota. Kita akan menjual barang subsidi itu sebanyak 11.000 paket ya. Jadi ada beras 5 kilo, kemudian gula 1 kilo dan minyak goreng 1 kilo. Kalau normal harganya itu 118.000. Namun program subsidi yang kita lakukan oleh pemerintah provinsi melalui Dinas Perindak, kita subsidi 50.000. Jadi masyarakat cukup bayar sebanyak 68.000. Johan Syah minta masyarakat untuk tidak perlu khawatir terhadap pasokan pangan karena pemerintah Provinsi Jambi akan melakukan pasar murah dan pemantauan harga secara berkala selama bulan suci Ramadan. Kezia Yazir, TVRI Jambi melaporkan. Memasuki bulan suci Ramadan, sejumlah harga pangan seperti sayur mayur di pasar tradisional Angsoduo Kota Jambi terpantau mengalami kenaikan, namun tidak mempengaruhi daya minat beli masyarakat. Memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, tidak hanya harga daging yang mengalami kenaikan, namun sejumlah harga pangan seperti sayur mayur di pasar tradisional Angsoduo Kota Jambi juga mengalami kenaikan. Salah seorang pedagang sayuran Yayu mengatakan, kenaikan harga yang signifikan terjadi pada sayur wortel, kentang, dan timun. Sementara kenaikan harga pada sayuran lainnya masih tergolong stabil. Tomat biasa 8.000 jadi 10.000. Timun hari ini 8.000, standar lah. Biasanya kebanyakan orang minta, konsumen minta timun banyak Pak, mungkin bisa naik harga. Apalagi yang signifikan naik sayur? Wortel. Wortel 18.000. Sebelumnya? Sebelumnya 12, sekarang 18.
Yayu menambahkan kenaikan harga sudah terjadi 2 hari jelang Ramadan. Meski mengalami kenaikan, namun tidak mempengaruhi daya beli masyarakat. Vivin Adli, TVRI Jambi melaporkan. Pengedaran gas LPG 3 kg memerlukan pengawasan ketat sebagai konsekuensi logis dari barang subsidi pemerintah, karena selama ini pengawasan gas subsidi tersebut dinilai masih lemah. Gas LPG 3 kg merupakan subsidi dari pemerintah, sehingga perlu dikendalikan agar tidak dijual di atas harga eceran tertinggi atau HET. Namun, faktanya di lapangan, banyak pengecer yang menjual gas LPG 3 kg di atas HET. Bahkan sebagian masyarakat yang sebenarnya mampu justru tetap menggunakan gas LPG 3 kg tersebut. Pengamat ekonomi Profesor Haryadi mengatakan, selama ini pengawasan pengedaran gas LPG 3 kg yang dilakukan pemerintah dinilai masih lemah. Oleh karena itu, pengamat mendorong pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap pengedaran LPG 3 kg di masyarakat, terutama pada bulan suci Ramadan. Aparat penegak hukum juga diminta tegas terhadap oknum yang terbukti melakukan penyelewengan, serta menimbun gas LPG 3 kg. Distribusi gas, sebenarnya kan itu penting ya, di dalam mengatur bagaimana ada jaminan ketersediaan daripada gas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Jadi penertiban dengan menetapkan syarat-syarat, misalnya distributor gas itu sendiri harus punya izin, misalnya begitu ya. Ini cukup bagus ya di dalam menertibkan itu sendiri. Tapi pantauan dan pengawasan ini perlu betul untuk dilakukan. Pengamat berharap pembelian gas LPG 3 kg di pangkalan tidak lagi menimbulkan permasalahan seperti adanya antrian dan juga kekhawatiran masyarakat terhadap kelangkaan gas. Selain itu, masyarakat juga harus proaktif melaporkan jika menemukan indikasi penimbunan atau penjualan dengan harga yang tidak wajar. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya dalam segmen advertorial. Di antaranya, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman meninjau kesiapan Masjid Raya Samartul Insan Islamic Center. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam segmen advertorial. Sekda Provinsi Jambi Sudirman bersama OPD terkait meninjau kesiapan Masjid Raya Samartul Insan Islamic Center yang akan digunakan untuk ibadah selama bulan suci Ramadan. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman melakukan peninjauan kesiapan Masjid Raya Samartul Insan Islamic Center. Peninjauan yang dilakukan bersama OPD terkait di lingkup pemerintah Provinsi Jambi itu untuk memastikan kesiapan masjid yang akan digunakan untuk ibadah selama bulan suci Ramadan. Sekda Sudirman mengatakan, Pemprov Jambi akan mulai memanfaatkan Masjid Raya Samartul Insan untuk aktivitas ibadah bagi masyarakat. Pelaksanaan sholat 5 waktu termasuk sholat Jumat hingga Tarawih dan sholat Idul Fitri akan mulai diselenggarakan di masjid yang berdiri megah di depan Bandara Sultan Taha ini. Sudirman menekankan pemanfaatan Masjid Raya Samartul Insan Islamic Center diupayakan Pemprov untuk mengoptimalkan penggunaan masjid agar bermanfaat bagi masyarakat. Pemerintah Provinsi Jambi mengimbau masyarakat untuk memakmurkan Masjid Raya Samartul Insan melalui berbagai kegiatan ibadah. Masjid Samartul Insan Islamic Center Provinsi Jambi yang insya Allah malam hari ini kita gunakan, kita manfaatkan masjidnya untuk digunakan. Jadi dari sholat maghrib, sholat isya, sholat taraweh, dan berikutnya nanti sudah berlanjut untuk sholat Jumat dan sholat Idul Fitri. Jadi sholat 5 waktu sudah bisa dilaksanakan. Ini dalam upaya
untuk mengoptimalkan memanfaatkan masjid yang sudah selesai. Ini tanggung jawab kita sebagai umat muslim untuk mengisi, memeriahkan masjid ini sehingga bisa berdaya, dan tentunya sekaligus juga kita menghimbau bagi masyarakat sekitar di Islamic Center ini bisa juga bersama-sama memakmurkan masjid yang sudah dibuat oleh pemerintah Provinsi Jambi. Pada tahap awal, pemerintah Provinsi Jambi menargetkan Masjid Raya Thamaratul Insan Islamic Center mampu menampung 500 hingga 1.000 orang jamaah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Pemkab Sarolangun bersama tim pengendali inflasi daerah sidak ke gudang sembako untuk memastikan ketersediaan bahan pokok seperti beras selama bulan Ramadan aman dan mencukupi. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun Dedi Hendri bersama tim pengendali inflasi daerah melakukan sidak ketersediaan bahan pokok. Salah satunya gudang sembako di Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun. Gudang sembako tersebut menjadi salah satu pemasok utama berbagai kebutuhan pangan di Kabupaten Sarolangun. Penjabat Sekda Sarolangun Dedi Hendri mengatakan, salah satu upaya pemerintah untuk mengendalikan harga dan ketersediaan bahan pokok yakni membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID. Tim ini bertugas mengawasi ketersediaan serta kestabilan harga bahan pokok di pasaran. Selain itu, pengawasan akan terus dilaksanakan secara berkala. Dari hasil pengecekan ke gudang sembako, ketersediaan bahan pangan selama Ramadan hingga Idul Fitri masih tergolong aman. Dan beras, alhamdulillah rasanya cukup, karena tadi yang sudah ada 20 ton dan sedang dibongkar 20 ton lagi, artinya ada sekitar 20 ton. Cuma memang kita juga perlu terus monitor masalah harganya. Nah, biasanya psikologi masyarakatnya, pedagang juga, ketika mau masuk puasa ini, mereka suka naikkan. Tapi tadi terpantau kita masih dalam harga yang baik. Pemkab Sarolangun juga menyiapkan beberapa langkah untuk memastikan pasokan beras tetap stabil selama bulan puasa hingga Idul Fitri 1446 Hijriah. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Kabupaten Muaro Jambi kini telah resmi memiliki pemimpin baru yang siap membawa Muaro Jambi semakin maju. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bambang Bayu Suseno dan Junaidi Mahir siap melaksanakan tugas setelah mengikuti retret. Usai mengikuti kegiatan retret kepala daerah di Akmil Magelang, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno dan Junaidi Mahir akhirnya tiba di Bandara Sultan Taha Jambi pada Jumat sore kemarin. Kedatangan orang nomor 1 di Bumi Sailun Salimbai ini disambut Sekda Budi Hartono beserta keluarga dari Bupati dan Wakil Bupati serta Kepala OPD di lingkup Pemkab Muaro Jambi. Sebagai langkah prioritas, pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang akrab disapa BBS dan Jun Mahir bertekad untuk bersinergi dengan program prioritas pemerintah pusat dan menjadikan Muaro Jambi sebagai daerah andalan di Provinsi Jambi. Bupati dan Wakil Bupati yang baru usai mengikuti retret ini siap melaksanakan tugas untuk mewujudkan visi misi dan program prioritasnya. Di bawah kepemimpinan Bambang Bayu Suseno dan Junaidi Mahir, dengan tekad berbakti untuk Kabupaten Muaro Jambi, diharapkan dapat mewujudkan Muaro Jambi yang berkeadilan, berakhlak, dan maju. Setelah dilantik kita sudah kerja, dan tentu nanti progresnya akan kita evaluasi setiap 3 bulan, dan tentu ini step by step harus kita lakukan, penguatan-penguatan internal, penguatan-penguatan kemasyarakatan, sehingga program yang akan kami tuangkan ke dalam RPJMD nanti, visi-misi kami akan bisa lebih baik lagi diserap oleh OPD untuk kesejahteraan masyarakat banyak. Pemimpin baru yang siap membawa Muaro Jambi semakin maju, pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bambang Bayu Suseno dan Junaidi Mahir juga berharap semua organisasi perangkat daerah dapat memahami dan melaksanakan visi misi serta program prioritas untuk masyarakat di 11 kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Kapolres Kerinci minta masyarakat waspada investasi bodong berbasis aplikasi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda kembali bergabung di Jambi hari ini. Polres Muaro Jambi berhasil menangkap 2 orang pelaku pengoplosan minyak putih menjadi BBM jenis Pertalite. Kedua pelaku ditangkap di gudang yang berada di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Inilah gudang pengoplosan minyak putih menjadi bahan bakar minyak jenis Pertalite yang berhasil diungkap Polres Muaro Jambi. Polisi menangkap 2 orang tersangka, yakni Edi Safar yang merupakan pemilik gudang dan juga pengelola minyak ilegal. Kemudian 1 tersangka lainnya, yakni Bedi Suhaimi yang berperan sebagai pembeli. Di lokasi, polisi juga menemukan sejumlah tetmon dan 1 unit mobil truk, serta 1 unit mobil pick-up yang telah dimodifikasi. Selain itu, polisi juga mengamankan ribuan liter minyak dan menyita peralatan yang digunakan untuk pengoplos minyak. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 54 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi atau pasal 480 KUH Pidana dengan ancaman penjara paling lama 6 tahun dan denda 60 miliar rupiah. Pelaku sebagai pemilik gudang atau sebagai pengolah minyak ini mengambil minyak mentah atau minyak putih ini dari Kecamatan Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Ini sudah saya jelaskan tadi, minyak putih tadi diberikan zat pewarna sehingga miliklah minyak putih ini nantinya seperti BBM jenis Pertalite. Bisnis pengoplosan minyak putih yang diolah sehingga menyerupai minyak Pertalite telah dilakukan para pelaku sejak 3 bulan lalu. Dari kegiatan ini, pelaku mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.500 per liternya. Minyak tersebut dipasarkan di wilayah Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, maraknya investasi bodong berbasis aplikasi dengan skema Ponzi atau piramida kian meresahkan masyarakat Kabupaten Kerinci. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya dengan tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan besar dengan mudah. Maraknya investasi bodong berbasis aplikasi dengan skema Ponzi kian meresahkan masyarakat Kabupaten Kerinci. Banyak warga yang tergiur dengan iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat. Namun, akhirnya mengalami kerugian akibat penipuan ini. Kapolres Kerinci AKBP Aryatesa Brahmana mengajak masyarakat untuk lebih berhati-hati dan tidak mudah percaya dengan tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan dengan cara instan. Pihak kepolisian akan terus melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap investasi ilegal yang beredar di masyarakat Kabupaten Kerinci. Kapolres juga meminta masyarakat untuk melaporkan jika menemukan adanya dugaan investasi bodong. Masyarakat Kabupaten Kerinci serta Kota Sungai Penuh diharapkan waspada dan jangan mudah percaya terhadap hal-hal yang dianggap mudah dalam mencari uang seperti investasi bodong, apalagi seperti sama-sama kita ketahui bahwa skema tersebut adalah skema Ponzi atau MLM. Jadi sekali lagi dari Polres Kerinci mengharapkan kepada seluruh masyarakat untuk waspada terhadap investasi bodong, dan apabila mungkin ada hal-hal terkait investasi bisa ditanyakan kepada Polres Kerinci ataupun dilapor Pak Kapolres di 110. Terima kasih. Investasi bodong umumnya menyasar kalangan yang belum memahami tentang sistem investasi yang aman. Banyak masyarakat yang tergiur dengan janji pengembalian modal dan keuntungan yang tinggi tanpa memahami risiko yang ada. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Pasca terjadinya musibah banjir di Jalan Cangkin, Desa Gedang, Kota Sungai Penuh, Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh mengimbau masyarakat agar selalu waspada terhadap potensi gejala penyakit DBD. Hingga saat ini kasus DBD di Kota Sungai Penuh mencapai 14 kasus. Pasca terjadinya banjir yang terjadi di Kota Sungai Penuh, Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh mengimbau agar masyarakat selalu waspada terhadap potensi gejala penyakit DBD. Selama tahun 2025, pihaknya mencatat angka kasus demam berdarah di Kota Sungai Penuh pada tahun 2025 mencapai 14 kasus, 7 kasus pada bulan Januari dan 7 lagi pada bulan Februari.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, Era Syafitri mengatakan, masyarakat diminta untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan seperti menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, serta mendaur ulang barang yang berpotensi menjadi tempat berkembangnya nyamuk Aedes aegypti. Yaitu sebanyak 14 kasus, di mana kasusnya pada Januari sebanyak 7 kasus terkonfirmasi DBD dan Februari sebanyak 7 kasus. Konfirmasi itu sudah sehat, sudah kembali seperti semula. Untuk tahun 2024, kasus DBD Kota Sungai Penuh sebanyak total dari Januari sampai Desember itu 171. Era Syafitri juga menjelaskan pada tahun 2024 lalu, jumlah kasus DBD yang terjadi di Kota Sungai Penuh mencapai 171 kasus. Fahlan Diandra, TVRI Jambi, melaporkan. Demikian Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Arsela Amalia. Dan saya Septinita bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.